Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 11 IPS 2 akan membahas mengenai kasus penculikan dan pembunuhan Munir. Munir Said Talib, beliau lahir di Batu, Malang pada tanggal 8 Desember 1965 dan meninggal dalam perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam pada tanggal 7 September 2004 di usianya yang ke-38 tahun. Munir adalah seorang aktivis HAM di Indonesia. Munir merupakan anak ke-6 dari 7 bersaudara dari pasangan Said Talib dan Jamilah. Munir mendapat gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Munir sangat serius dalam bidang hukum. Ia melakukan pembelaan-pembelaan terhadap sejumlah kasus, terutama pada kaum tertindas. Munir mendirikan dan bergabung dengan berbagai organisasi. Bahkan, ia juga membantu pemerintah dalam tim investigasi dan tim penyusun rancangan undang-undang. Berikut merupakan beberapa kasus yang pernah ditangani. Yang pertama, kasus Arojo yang dituduh sebagai pemberontak melawan pemerintah Indonesia untuk memerdekakan Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1992. Yang kedua, kasus Marsina, seorang aktivitas buruh yang dibunuh oleh militer pada tahun 1994. Yang ketiga, pada tahun 2004 Munir bergabung dengan tim advokasi SMPN 56 yang digusur oleh Pemda. Poin pertama, jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Umum Kota Batu. Poin kedua, tanggal kematian Munir 7 September oleh para aktivis HAM dicanangkan sebagai Hari Pembela HAM Indonesia. Poin ketiga, memperingati 1 tahun meninggalnya Munir, diluncurkan film karya Rati Kalabri Aditya dengan judul Bunga Dibakar di Goethe Institute, Jakarta Pusat, 8 September 2005. Pada peringatan tahun kedua 7 September 2006, di Tugu Proklamasi diluncurkan film dokumenter berjudul History. Seperti yang kita ketahui bahwa Pak Munir adalah seorang aktivis HAM Indonesia yang meninggal dunia pada tanggal 7 September tahun 2004 di dalam sebuah pesawat yang sedang dalam perjalanan menuju Amsterdam, Belanda. Tujuan Pak Munir berangkat ke Amsterdam, Belanda adalah untuk menyelesaikan studi tesisnya. Topik yang beliau angkat pada saat itu adalah penghilangan orang secara paksa di Indonesia. Ternyata, 4 hari sebelum Pak Munir ini meninggal, istrinya yang bernama Ibu Suciwati mendapat sebuah telepon pada tanggal 2 September tahun 2004. Karena pada saat itu Pak Munir sedang pergi keluar rumah dan handphonenya tertinggal di rumah, maka istrinya lah yang mengangkat telepon tersebut karena berdering terus-menerus. Takutnya ada hal yang penting. Diangkatlah telepon tersebut oleh istrinya. Nah, si penelpon ini memperkenalkan diri bahwa ia adalah Polikarpus, seorang pilot yang bekerja di salah satu maskapai penerbangan di Indonesia. Lalu si Polikarpus ini menanyakan jadwal keberangkatan Pak Munir ke Amsterdam, Belanda. Lalu Ibu Suciwati ini menjawab kalau suaminya itu akan berangkat di hari Senin depan pada tanggal 6 September 2004. Namun Ibu Suciwati ini merasa aneh dengan pertanyaan tersebut. Lalu Ibu Suciwati ini menanyakan kepada Polikarpus, apa maksud dan tujuannya menanyakan hal itu. Lalu Polikarpus ini menerangkan bahwa ia juga memiliki jadwal keberangkatan yang sama dengan Pak Munir. Siapa tahu bisa bareng, katanya. Lalu diputuslah sambungan telepon tersebut. Nah, beberapa saat kemudian Pak Munir ini sampai di rumah. Lalu si Ibu Suciwati ini menanyakan kepada Pak Munir, siapa Polikarpus? Karena kolega-kolega Pak Munir ini pasti kenal dengan Ibu Suciwati dan Ibu Suciwati juga mengenal kolega-kolega Pak Munir. Tapi Ibu Suciwati ini tidak mengenal Polikarpus sama sekali. Makanya Ibu Suciwati ini menanyakan Polikarpus itu siapa kepada Pak Munir. Lalu Pak Munir ini menerangkan bahwa Polikarpus dan Pak Munir ini baru kenal sekitar bulan Januari tahun 2004. Nah, sudah. Lalu tibalah hari di mana jadwal keberangkatan Pak Munir, yaitu pada tanggal 6 September 2004. Penerbangan ini akan melewati Jakarta, Singapura, dan Singapura, Belanda. Jadi Pak Munir ini akan transit terlebih dahulu beberapa jam di Singapura.
Seperti dugaan, Pak Munir ini akan ketemu sama si Polikarpus. Ketemulah mereka berdua, lalu mereka naik maskapai yang sama, yaitu pesawat Garuda nomor GA974. Pergilah mereka ke Singapura. Nah, dikabarkan bahwa Pak Munir ini sempat memesan bakmi goreng dan jus jeruk kepada pramugari, namun tidak ada hal aneh yang terjadi. Lalu tibalah mereka di Bandara Changi, Singapura. Polikarpus, Pak Munir, dan salah seorang lainnya sepakat untuk mampir terlebih dahulu ke kafe yang ada di sana untuk sedikit berbincang-bincang menunggu waktu jadwal keberangkatan berikutnya itu tiba. Nah, Pak Munir ini memesan hot chocolate. Lalu dipesankanlah oleh si Polikarpus karena Polikarpus ini akan mentraktir Pak Munir. Berbincang-bincanglah mereka di kafe itu sampai akhirnya jadwal penerbangan ke Belanda pun tiba. Tapi pada saat akan ke ruang tunggu, si Polikarpus ini tiba-tiba tidak bisa ikut pergi, tidak bisa ikut terbang ke Belanda katanya. Katanya ada urusan yang belum terselesaikan katanya. Tapi Pak Munir ini tidak diambil pusing lah ya. Pak Munir ini cuma bilang, oh ya sudah katanya. Lalu Pak Munir ini pergi ke ruang tunggu dan Polikarpus pulang lagi ke Jakarta. Pak Munir ini saat di ruang tunggu merasa pusing dan mual. Dipikirnya masuk angin, maka ia belilah obat masuk angin. Ia merasa tidak ada hal aneh yang harus diseriuskan, maka ia melanjutkan perjalanan ke Belanda, ke Amsterdam, Belanda. 3 jam setelah pesawat lepas landas, Pak Munir ini mengalami diare. Ia bolak-balik ke kamar mandi. Ada salah satu awak kabin yang melihat Pak Munir ini seperti sakit gitu, bolak-balik ke kamar mandi. Maka si awak kabin ini melapor pada pilot bahwa ada salah satu penumpang yang menderita sakit. Nah, si pilot ini memerintahkan awak kabin untuk memonitori terus si Pak Munir. Takutnya ada hal apa-apa gitu yang terjadi. Nah, setelah itu kebetulan ada salah satu penumpang kelas bisnis yang bernama Pak Tarmizi Hakim yang merupakan seorang dokter ahli jantung. Dimintalah Pak Tarmizi ini untuk memeriksa Pak Munir. Diperiksalah lalu diberi beberapa obat si Pak Munir ini sama Pak Tarmizi. Nah, Pak Munir ini udah merasa enakan perutnya. Lalu beliau tidur. Dilanjutkanlah penerbangan sampai akhirnya 2 jam sebelum pesawat itu mendarat. Pak Tarmizi ini kembali memeriksa Pak Munir. Takutnya ada hal yang terjadi gitu. Saat diperiksa, Pak Munir ini tidak bergerak sama sekali. Lalu Pak Tarmizi ini mengkonfirmasi bahwa Pak Munir ini telah meninggal dunia katanya. Pada tanggal 7 September tahun 2004, waktu menunjukkan pukul 8:10 waktu Amsterdam di atas sekitar kurang lebih 40.000 kaki. Lalu saat pesawat mendarat, Pak Munir ini ditangani oleh kepolisian setempat gitu. Kronologis pada tanggal 12 November 2004 dikeluarkan kabar bahwa polisi Belanda, Institut Forensik Belanda menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi. Hal-hal ini juga dikonfirmasi oleh polisi Indonesia. Belum diketahui siapa yang telah meracuni Munir pada saat itu. Penanganan atau penyelesaian dari kasus Munir ini yaitu pada tanggal 20 Desember 2005, Polikarpus Budi Hariprianto divonis hukuman penjara selama 14 tahun atas pembunuhan terhadap Munir. Dan pada tanggal 19 Juni 2008, Majen Purnawirawan Musidi Purwan Pranjono ditangkap dengan dugaan sangat kuat bahwa dia adalah otak pembunuhan Munir.
Namun, sangat disayangkan, pada tanggal 31 Desember 2008, Musidi divonis bebas, dan vonis ini sangat kontroversial, dan juga kasus ini ditinjau ulang. Bahkan sampai sekarang belum ada penanganan atau penyelesaian yang lebih akurat terhadap kasus Munir tersebut. Sekian dari kelompok kami, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.